Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan saya punya guru jamaah tabligh rata-rata. Tapi ada sisi lain, lihat ada orang menganggap picik kepada jamaah tabligh itu salah. Memang ada satu kemiripan bajunya. Bajunya sunnah, jamaah tabligh berjenggot. Itu sunnah. Memang ada orang suka mencaci maki pakai jenggot ya. Hati-hati, jangan dong, dasar jenggot. Si celana cingkrang. Hati-hati, celana cingkrang itu yang benar. Jadi termasuk jamaah tabligh memang termasuk berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi, termasuk dari syakal bentuknya. Mereka pakai imamah. Bagus. Kemudian dia ini, dan berani mereka itu, lihat kemana-mana nggak ngerepoti orang, nggak pernah tanya berani bayar berapa ke saya. Ada orang salah paham, kita pernah suruh membantu musir. Kenapa? Ya ini ada akidah sesat nih, suka bid'ain. Mana ini? Kita datangi jamaah tabligh. Bukan, jamaah tabligh nggak suka bid'ain. Kalau suka bid'ain keluar. Pernahkah sebagai jamaah masjid kita pernah dapat informasi masjid kehilangan jam atau kehilangan mimbar ataupun juga kehilangan kotak infak yang ternyata pencurinya itu adalah jamaah tabligh? Secara jujur, pernah? Tidak pernah kita dengar yang semacam itu. Justru mereka menjadi wakil-wakil kita untuk mengibarahkan masjid yang pada saat dengan kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ternyata dengan mereka sudah berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Mereka sudah menjadi wakil kepada kita untuk mengimarahkan rumah Allah Jalla wa'ala. Tidak dijemput, tidak diundang, tidak dibayar. Ternyata dengan kehadiran daripada mereka, secara tidak langsung kita terutang jasa dengan mereka-mereka. Kenapa? Sebab mereka yang turun ke dusun-dusun, mereka yang berkempen atau yang berdakwah kepada orang-orang di pelosok, di pedalaman. Tutu guru tidak ada. Secara jujur, bukan kiai pondok, bukan pensyarah, bukan profesor, bukan dekan, bukan juga rektor yang pergi ke kampung-kampung dan ke desa-desa untuk mengajak orang ramai kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Itu dalam berapa banyak markas-markas Islam yang ada di negara Eropa atau di Eropa. Daripada gereja menjadi kepada masjid, usaha dakwah daripada jamaah tabligh. Daripada kafir, samsing, ini dengan tatunya di sini, ternyata menjadi orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan dengan keyakinan yang sulit untuk kita menjadi tandingannya. Berpuluh-puluh tahun kita sembahyang, tapi keyakinan kita masih belum mantap. Baru sebulan dia masuk tabligh, Masya Allah, tabarakallah, sudah boleh merintih-rintih di hadapan Allah. Ya Rahman Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Setetes air mata yang menetes daripada mata mereka tadi itu mampu untuk membackup kawasan kita daripada bala dan juga daripada malapetaka. Kenapa IJK? Kenapa masjid? Kenapa surau bersikap seperti itu dengan mereka? Mereka tidak meminta duit kita, tidak meminta kekayaan kita, tidak meminta dihormati, hanya ingin membanyakkan pahala kita pada waktu kita berjamaah, hanya ingin membanyakkan jamaah kita di waktu kita sembahyang. Setahu saya teman-teman di jamaah tabligh itu tidak memiliki kekeliruan yang signifikan. Artinya apa yang mereka lakukan positif saja. Mengetuk rumah orang untuk mengajak ke masjid itu hal yang biasa. Itu tidak ada pelanggaran di situ. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dan Abdullah bin Umar mengerjakan itu. Ada sahabat yang mengerjakan itu. Mereka kalau jauh sebelum waktu sholat, mereka memang keliling rumah-rumah kerabatnya, dipanggil-panggilin sholat, sampai ke masjid sudah azan, gitu kan. Tujuannya ya dalam kisah ini dikatakan atau dalam riwayat ini dikatakan agar langkah kaki mereka lebih banyak dan pahala mengajak orang sholat juga lebih banyak. Itu nggak ada masalah, positif saja itu berdakwah, gitu kan. Satu sisi itu masih positif. Kemudian mengajak orang ke masjid, berkumpul, menghadiri pengajian, itu juga masih positif, halaqal ilm, gitu kan. Kemudian juga keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya berdakwah, itu juga masih hal-hal yang biasa saja. Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita menyampaikan dakwah. Allahu Akbar, Allah